Terima kasih masih bersama dengan saya Itu Ines di program Kapolri Sepekan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral bersama kementerian dan lembaga dalam rangka kesiapan pelayanan Idul Fitri 1447 Hijriah bertajuk Mudik Aman Keluarga Bahagia. Rakor lintas sektoral merupakan tindak lanjut arahan Presiden pada Rapim TNI Polri tahun 2026. Rakor lintas sektoral ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapim TNI Polri 2026. Kegiatan ini dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Menko PMK Pratikno, sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, pejabat utama Mabes Polri, dan jajaran kepolisian dari tingkat Mabes hingga kewilayahan yang terhubung secara daring. Dalam rakor ini, Kapolri menyatakan kesiapan pelayanan dan pengamanan terbaik pada arus mudik dan balik lebaran 2026. Keselamatan jiwa menjadi prioritas utama melalui standarisasi pos pelayanan, pelayanan kesehatan proaktif, serta penyediaan rest area yang humanis. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan, Polri menyiapkan 2.746 pos yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah ini untuk memastikan operasi Ketupat 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar. Keberhasilan operasi Ketupat 2025 menjadi tolak ukur pelaksanaan operasi Ketupat 2026. Strategi rekayasa lalu lintas akan disesuaikan dengan kebutuhan. Kapolri juga menyampaikan pada Idul Fitri 2025 terjadi perputaran uang sebesar 137,97 triliun rupiah. Atas hal tersebut, Polri menargetkan pelaksanaan operasi Ketupat 2026 berhasil, sehingga memberikan multiplier efek bagi perekonomian nasional. Dengan adanya rakor lintas sektoral ini, tentunya ini adalah penanda bahwa kita akan mulai melaksanakan kegiatan operasi kemanusiaan dalam rangka pelayanan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Hasil ANEF Laka tadi sudah disampaikan, walaupun terjadi penurunan di jumlah kecelakaan 31,43%, kemudian yang meninggal dunia juga turun 53,24%, luka beratnya juga sama, turun 57,19%, dan luka ringan turun 27,85%. Namun kalau kita lihat masih ada jam-jam rawan yang harus kita antisipasi agar jumlah laka ini bisa berkurang. Jam tertinggi ada di jam 9 sampai dengan jam 12, ada 532 kecelakaan. Kemudian penyebab kejadian yang nomor satu adalah gagal menjaga jarak aman sebanyak 1.156, diikuti kelalaian terhadap lalu lintas dari depan. Jadi ini mungkin juga disebabkan oleh faktor kecepatan yang bertambah, namun di satu sisi juga kadangkala ada masyarakat yang sudah lelah, mengantuk, namun memaksakan sehingga terjadi kejadian laka. Ini tentunya menjadi evaluasi untuk di tahun 2026 untuk bagaimana kita terus mengejarkan sosialisasi tentang keselamatan berkendaraan sehingga kemudian angka laka lantas tersebut bisa kita turunkan. Strategi rekayasa lalu lintas juga akan terus kita berlakukan berdasarkan pengalaman yang ada, mulai one way nasional, one way lokal, kontraflow, pengaturan di rest area, pembatasan kendaraan sumbu 3, pemberian himbauan dan peniadaan tilang, delaying system di wilayah penyeberangan dan pengalihan arus tentunya menjadi rekayasa-rekayasa yang akan kita lakukan. Dan alhamdulillah pengamanan operasi Ketupat tahun 2026 ini juga bisa berhasil dengan maksimal sehingga multiplier efek bagi perekonomian di daerah tentunya juga akan berdampak signifikan. Keberhasilan pelayanan dan pengamanan Idul Fitri sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Polri akan terus berkolaborasi dengan seluruh instansi terkait demi terwujudnya mudik aman dan nyaman dalam pelayanan Idul Fitri
1447 Hijriah. Demikian Kapolri Sepekan episode kali ini, kita berjumpa lagi pekan depan. Saya Ibtu Ines beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan salam presisi.